imam ini jadi sebuah pekerjaan. Betul. Kalau di Qatar kira-kira berapa sih? Ada yang sampai 40. Oke, sahabat Alam Al-Quran, tadi kita sudah dengar Bang Fakih atau Ustadz Fakih menjadi hafiz Quran itu banyak sekali manfaatnya, atau menjadi suatu hal yang jadi suatu privilege lah, keuntungan buat kita ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bang, kita lanjut ya. Kita tanya, pasti dari menghafal Quran ini atau jadi hafiz Quran, Abang ini punya satu kelebihan dibandingkan dengan pelajar-pelajar lain mungkin seperti itu. Dan pastinya mungkin dengan menghafal Quran, hafiz Quran ini, itu satu keuntungan untuk Abang meneruskan pendidikan di Qatar itu. Itu benar nggak Bang? Ya, betul. Meskipun berlika-liku. Nah, itu dia ya. Yang tadi Abang kasih tahu kan, harus ada perjuangannya, bahkan dari kecil sempat menjumpai rasa malas dan sebagainya. Butuh motivasi dari orang-orang terdekat. Dan mungkin lingkungan yang terjaga giroh menghafal Qurannya. Kalau mungkin dulu kalau Abang waktu kecil bermainnya anak SMA yang cuman belajar sekolah pulang main, kayaknya nggak akan nyampe Quran gitu ya Bang. Benar. Terus ini dari menghafal Quran, Abang bisa meneruskan pendidikan ke Qatar gitu ya. Itu ke Qatar itu apa sih? Apa dapat beasiswa atau ikut tes atau seperti apa? Dan bahkan berita Abang itu dulu kalau nggak salah sempat muncul di koran di radar ya. Saya lupa di Radar Bogor atau di pokoknya koran lokal lah. Koran lokal Bogor ya. Ya, jadi kebetulan sahabat Alam Al-Quran Bang Fakih ini atau Ustadz Fakih ini asli Putra Bogor ya. Jadi kita juga domisili di Bogor. Lupa dari belum kasih tahu ya. Insya Allah sahabat-sahabat kita dari seluruh Indonesia nih Bang. Bahkan mungkin nanti dari teman-teman Indonesia yang ada di luar. Bahkan ada teman-temannya dari Qatar juga nanti. Gitu. Jadi dulu sempat muncul di Radar Bogor. Itu saya yang bacanya aja bangga gitu sebagai orang Bogor gitu. Ada anak muda, ya waktu itu tahun berapa sih Bang? Tahun 2015. Tahun 2015 sudah kalau saya bilang sih udah di anak-anak milenial gitu. Masih ada yang menjadi atau mengukir prestasi dan menjadi imam di Qatar. Coba ceritain sedikit Bang. Ya, terima kasih Om Aum. Menarik sekali ini. Jadi tadi saya bilang berlika-liku, ya kan. Di Wadi Mubarak tahun kedua, karena memang di awal saya ke Wadi Mubarak juga itu kan karena ada unsur sedikit terpaksa gitu, karena nggak ada pilihan gitu. Betul, kan. Nah, tapi ya itu di awal. Setelah menjalani ya kita sudah sadar lah bahwa memang kita penting untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah tahun kedua itu udah info dari temen, dari informasi dari internet lah, sama sosial media, wah ada nih pendaftaran imam dan muadzin. Saya sempat nggak percaya gitu, karena beritanya itu kurang official, ya kurang resmi gitu. Kurang resmi karena munculnya cuma dari WhatsApp setahu saya gitu. Nah, tapi memang itu betul adanya. Dan teman-teman saya mendorong saya, karena saya mungkin saat itu sedang ada di program pengambilan sanad kan, gitu. Udah Ki, coba aja gitu. Coba, nanti lulus nggak lulus kan belakangan. Kalau lulus juga nggak mesti diterima, gitu, nggak mesti diterima. Saya izin ke orang tua saya, awalnya orang tua saya nggak setuju, karena kan itu orientasinya kerja. Orang tua saya. Jadi Abang malah itu nyari kerjaan ya? Nyari kerja. Bukan untuk kuliah di sana sebetulnya ya? Betul kayak gitu. Oke, lanjut Bang. Nyari kerjaan karena saya juga nggak pengen Kang untuk kerja, saya pengen kuliah gitu. Nah tapi ya saya bilang ke diri saya sendiri nggak ada salahnya juga kan untuk mencoba gitu. Saya tes yang sebetulnya saya nggak terlalu niat gitu sama teman-teman yang lain. Iseng aja ya Bang. Iseng aja. Tahu-tahu terima gitu. Masya Allah. Terima. Nah
Ya saya konsultasi lagi lah ke orang tua. Ya. Saya bilang, Bi, saya lulus nih. Kan manggilnya Abi gitu. Iya. Saya lulus gitu. Abang lulus. Gitu. Gimana nih gitu. Orang tua malah jadi bingung gitu. Antara seneng, Bingung gitu kan, ini kerja gitu. apalagi Umi kali ya. Iya, sama Nanti lagi. sama Abi juga kali ya. Iya. Nanti jangankan di luar negeri, Iya. di luar kota, aduh, ntar anak saya gimana di sana Iya, gitu. tapi di luar negeri jauh nggak terpantau gitu kan. Betul. Kayak gimana, segala macamnya berbeda. Nah, akhirnya kita konsultasi sama waktu itu Ustadz Didin Hafiduddin. Betul. Beliau saat itu masih menjabat sebagai ketua Basnas dan beliau memang gurunya orang tua Abi, ya. untuk Abi. Beliau bilang gini aja, Fakih. Saya tahu di sana ada beberapa imam orang Indonesia. Jadi udah ada Betul. senior-senior saya di sana beberapa, dan beliau punya ipar saat itu. Dan masih sampai sekarang ipar beliau masih di Qatar dan sahabat saya juga. Gitu. Kata beliau begini aja, 2 tahun deh di Qatar. Gitu, Jadi Kang. imam. Ya, jadi imam 2 tahun. Dalam 2 tahun itu cari informasi kuliah. Gitu, Kang. Oke. Kalau nggak dapat kuliah dalam 2 tahun pulang. Ini unik Bang. Biasanya kan orang-orang tuh kuliah dulu, Kuliah dulu. nyari kerja. Kerja. Ini abang udah keluar negeri, kerja dulu, Iya. sambil nyari kuliah. Luar biasa. Jadi gini, saya juga Kang, merasa saya ini beda sendiri. Oke. Karena kawan-kawan kan ada yang bareng-bareng ke kampus lagi, terus udah pada mau lulus, udah ada yang kerja, Tuh. bareng-bareng lah gitu. Saya beda sendiri, kerja dulu, dapat kuliahnya, udah kerja di sana, kayak gitu. Jadi, tapi setelah bertahun-tahun di sana, hikmah demi hikmah tuh muncul. Nanti kita cerita. Boleh. Nanti cerita tentang pengalaman di Qatar. Nanti. Tahan dulu, Tahan Bang. dulu, tahan. Jangan sekarang. Nah, Ya. kita lanjut yang tadi. Ya, lanjut lagi. Nah, sedikit lagi ya. Apa tadi? Jadi dari Pak Kiai itu dari Oh, iya, berita benar. banyak teman atau saudara di sana, ya. 2 tahun kalau nggak dapat kuliah pulang. Itu yang saya camkan dan saya pegang. Pokoknya kalau nggak dapat kuliah dalam 2 tahun saya pulang. Oke. Jadi ceritanya di Qatar itu dua tahun ya. Iya. Jadi imam pertama berapa tahun tuh? Sebetulnya kalau soal Pure jadi imam. iya, jadi di Qatar itu setiap masjid ada 2 imam. Gitu. Jadi kita oper-operan aja sama partner kita. Oke. Ada yang imam, ada yang azan. Kadang kita jadi imam, kadang kita azan. Di kota apa sih di Qatar? Doha. Doha. Boleh tahu nama masjidnya, Bang? Masjid saya namanya Badriyah Kamal Al-Imadi. Badriyah Kamal Al-Imadi. Itu di Doha ya. Di Doha. Mudah-mudahan sahabat Alam Al-Quran, kita nanti kalau ke Doha, ada ke Qatar, Amin. kita bisa tengok masjidnya Abang Fakih nanti di sana. Bisa di Google. Jangan di Google doang. Besar nggak Bang masjidnya? Nggak Oh, usah ya? besar banget. Oh gitu. Ya, masjid kecil lah bisa bilang. Walaupun kecil, imamnya di Qatar. Iya. Bukan cuma di Bogor. Iya. Nah, sahabat Alam Al-Quran, itu pengalamannya jadi Abang Fakih ini malah ke Qatar itu untuk mencari kerjaan dari wasilah menghafal Al-Quran. Ada dibuka lowongan jadi imam. Ini unik juga. Di Qatar ternyata imam itu jadi pekerjaan. Iya. Ya, mungkin saya mau tanya satu lagi. Kenapa sebesar Qatar, negara Timur Tengah yang notabene-nya negara Arab gitu ya, Nah, Islam lagi. negara Islam lagi, kenapa masih membuka lowongan kerjaan jadi imam? Emang di sana kurang imam gitu ya? Iya, iya. Ini unik juga, bagus. Nah, Total penduduk Qatar semuanya nggak nyampe 3 juta per hari ini, kurang lebih. lebih banyak Bogor ya Bang ya? Bogor, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kabupaten Nah, Bogor 6 juta setahu saya. Kota Bogor 1 juta. Orang Qatar asli 400.000. Oh, Sangat sedikit. Tapi harusnya kan ada dong yang jadi imam. harusnya. Itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan buat saya dan kita semua gitu. Ya tapi memang ya mungkin niat baik dari kementerian di sana, memang kita kerja di sana di bawah kementerian, diawasi dan semua masjid di Qatar itu di bawah pemerintah pengelolaannya. Kementerian di Qatar. Kementerian di Qatar. Oke. Iya. Jadi nggak ada sangkut paut sama kementerian di kita? Nggak ada.
nggak ada. Dan memang kalau Qatar sama Indonesia belum G2G kayak di UAE kemarin itu ya. Uni Emirat Arab. Uni Arab ya. Jadi masih langsung kaitan dengan pemerintah Qatar. Jadi semua soal masjid di sana itu di bawah pemerintah. Jadi mungkin niat baik dari mereka bahwa yang jadi imam itu harus yang punya kapabilitas untuk itu. Termasuk tadi yang udah dapat ijazah sanad itu ya. Ya, salah satunya. Sanad itu abang peroleh sebelum ke Qatar apa sesudah atau selama di sana? Sebelum ke Qatar. Sebelum ke Qatar. Jadi Indonesia udah dapat sanad baru ke sana. Meskipun nggak harus itu, nggak harus. Tapi memang kan ada yang menilai kan, ada syekh yang datang ke, saya ingat ada 4 atau 5 syekh yang datang ke Jakarta mengadakan tes dan menilai langsung bacaan kita, adzan kita, dan dari situ ketika memang sudah memenuhi standar, wah ini berarti bisa. Oke. Jadi betul-betul mungkin mengamalkan hadis juga bahwasanya yang menjadi imam itu aqra'uhum li kitabillah. Salah satunya maksud dari itu adalah boleh jadi yang hafal Quran, bacaannya juga. Ini menarik nih Bang nih. Kalau di Indonesia atau di kampung kita lah ya, di Bogor atau dimanapun di Indonesia, ini cenderung yang jadi imam itu udah tua. Yang udah tua. Udah Yang muda tua. nggak boleh jadi imam. Nggak boleh. Yang penting tua dulu. Padahal kan di hadis kalau nggak salah yang baca Al-Qur'annya jelas dan benar, Iya, yang menjadi yang harus menjadi imam seperti itu, tidak harus lebih tua dan sebagainya. Betul. Kan. Ada Ini urutannya. unik, ada urutan. Unik ya Bang ya di sini. Maksud Kang Aum itu kalau Indonesia itu imam tuh ya apa sih gitu. Hanya memimpinnya seperti aja di masjid-masjid udah ada ustadznya ya udah mangga. Bahkan saya sering sekali menemukan di daerah-daerah kita makmum ini udah pada nunggu di masjid. Ustadznya belum datang nungguin ustadz. Nggak salah-salah tuh ya. Ustadznya yang jadi imam dan nggak berani. Kalau dibilang ustadznya ada nggak? Ya ada di daerah Jawa Barat ya. Ustadznya aya tuh. Aya. Antosan we ustadznya. Kita udah pada siap. Kenapa nggak ada yang ada aja? Padahal itu cuma sholat zuhur atau sholat asar. Yang sir ya, nggak kedengeran. Yang sir betul. Masya Allah. Sampai seperti itu gitu. Subhanallah, ya. Nah, ini sahabat Alam Quran jadi motivasi buat teman-teman semua yang masih muda, yang masih terus berjuang, berdakwah dan mencari Al-Quran. Abang Fakih bisa jadi satu motivasi buat kita semua, bahkan buat saya juga, buat kita semua, buat Islam, atau khususnya pemuda Islam, di mana usia masih belasan tahun sudah menjadi imam di Qatar. Luar biasa, Bang. Ya. Selanjutnya tentang Qatar nih. Di Qatar ini Abang berapa tahun berarti total? Dari awal datang sampai kemarin baru lulus? 7 tahun 3 bulan kurang lebih. 7 tahun 3 bulan. 7 tahun lah ya. Katakan 7 tahun. 7 tahun 3 bulan ya. Dari 2015 sampai awal 2023 kemarin. Jadi di Indonesia ini setelah pulang dari Qatar baru hampir 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Baru belum 3 bulan malah. Iya. Luar biasa. Nah, Total berapa kali pulang Abang? waduh. Udah lupa ya. Loh, tapi enggak Apa nggak nyampe 20 kali deh? Enggak. Jadi sebetulnya setahun sekali pulang. Setahun sekali Cuma pulang. enggak setahun sekali pulangnya. Karena ada yang setahun sekali, ada yang enggak pulang juga, Bentar. ada yang karena terakhir tuh 2 tahun enggak pulang. Apalagi COVID kemarin Pas COVID ya. dan Piala Dunia kemarin. Betul. Itu 2 tahun full enggak pulang 2021 sampai pas saya pulang kemarin 2023 itu. Jadi total begitu datang 2015 ya? Ya. 2015. Ya 5 kali lah mungkin kurang lebih 5 kali 4-5 ya? kali mungkin. Jadi 2015 berangkat ke Qatar itu apply sebagai imam dulu. Iya. Di tahun keberapa Abang mulai kuliah? Nah. Itu belum kejawab deh. Kuliahnya ada beasiswa nggak sih Oh iya tadi? Lupa. benar. Aduh. Kita kasihkan Ngobrolin dulu ya. Nah, Iya. jadi 2015 datang akhir 2015 Oktober. Saya masih ingat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 28 berangkatnya 28 Oktober. Masih cinta bangsa Indonesia. Masya Iya Allah, dong. ya. Karena pas banget tanggal segitu, nyampe di Qatar 29 Oktober 2015. Singkat cerita, first attempt, percobaan pertama Pertama ya. gagal.
gitu kuliah. Kan gagal. Jadi masukin berkas, kata dia kurang capnya. Wah, semua udah lengkap, tinggal Itu di satu tahun cap. keberapa? Di tahun 2016 yang pertama. Berarti sudah hampir setahun. Ya, Atau baru beberapa bulan? beberapa bulan. Oke. Nah itu udah saya cap lagi aja sesuai prosedur mereka gitu. Padahal sebetulnya kalau saya lihat sih harusnya udah bisa gitu. Itu apply itu attempt itu untuk beasiswa atau gimana, Bang? Nggak beasiswa, Enggak. nggak. Jadi jalur umum seperti biasa. Ya kayak biasa kita aja daftar di Iya. Indonesia. Lupa Gitu. nih kamu. Ke universitas mana, Kang? Ke Qatar University. Qatar University. Qatar University Oke. ya kayak UI di sini lah. Universitas kurang lebih. Indonesia. Ya, memang negeri di sana. Betul. Nah, dicap dengan cap yang mereka minta, berkasnya sama persis, masuk yang kedua, singkat cerita, dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Gitu, Terima. diterima dan mulai masuk kuliah tahun 2017 awal. Berarti setelah 2 tahun baru kuliah setahun ya? setengah lah. Setahun setengah. Oh ya dari Oktober ya? Ada Oktober. Dari Oktober 2015 mulai attempt atau mulai apply ke Qatar University. Akhirnya setelah percobaan kedua atau usaha kedua diterima. Betul. 2017. Selesai di 2000. Ngambil ini Bang, program studinya apa Bang? Program studi, saya ambil fakultas syariah dan dirasat Islamiyah. Cuma di sana kan ada 4 jurusan. Saya ambil yang fikih dan usul fikih Oke. jurusannya. Nah, berapa tahun kuliahnya? Boleh itu berapa tahun jadi itu? Ya, Berarti 2017 itu tangan semester pertama kan kalau di Indonesia itu mulai pertengahan tahun ya. ya. Kalau di sana? Di sana mereka menerima mahasiswa baru itu 2 kali setahun. Oke. 2 kali setahun. Jadi saya masuk di istilahnya semester genap lah kalau di sini gitu ya. Semester genap. Ya ini yang uniknya karena saya kuliah sambil bekerja. Jadi saya nggak bisa menyelesaikan kuliah dalam Enggak, waktu Bang. yang Kerja normal. sambil kuliah. Oh iya benar, sorry. Bukan kuliah sambil kerja kan abang Kerja katakan dulu ya? kerja dulu. Kerja sambil kuliah. Ya pokoknya gitu. Ya, gitu ya. Ini bareng begitu. Kerja Jadi kita harus bagi waktu nih Kang. Betul. Kita harus bagi waktu. Itu dia ya. Sebenarnya sistemnya SKS sama kayak kebanyakan kampus di sini. Jadi sebenarnya fleksibel. Kita mau ngambil mata kuliah di mana aja boleh, mau ngambil yang mana dulu juga boleh gitu. Oke. Tadi abang bilang kita harus bagi waktu. Kerjaan abang kan imam. Ya, betul. Imam kan 5 waktu bang. Betul. Apakah setiap 5 waktu abang bekerja atau di waktu kuliahnya misalkan dari pagi atau sore pak itu gimana sih cara? Cara bagi waktunya. Betul. Ya. Namanya kuliah ya biasanya kan dari pagi sampai sore. S1 gitu kan. Ya mau nggak mau ada waktu-waktu di mana waktu kuliah dan waktu bekerja itu bentrok. Oke. Nah, karena di masjid itu ada 2 imam, Jadi berganti. jadi kita ya komunikasi aja sama teman kita. Saya punya jadwal kuliah di hari ini jam ini. Saya izin, nanti kamu tolong gantiin. Itu teman abang yang satu lagi itu imam itu orang Indonesia juga. Orang Yaman. Beda. Beda orang Yaman. Rata-rata nggak ada. Orang Yaman sama Yaman lagi, Indonesia sama Indonesia lagi, itu nggak ada. iya. Biasanya beda warga negaraan. Nah, alhamdulillah beliau, Masya Allah, tabarakallah, orangnya pengertian, sangat baik. Kalau bahasa Inggris sendiri gimana bang? Bahasa Inggris di sana banyak. Maksudnya harus kita menguasai juga apa jadi syarat utama juga atau dengan bahasa Arab saja? Enggak juga. Malah di sana banyak yang datang nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Belum mau ngapain gitu? Nah, justru Kang, orang itu bisa karena dia terbiasa kan banyak yang gitu kan. Betul. Biasanya Bisa karena terbiasa. banyak orang India terutama ya, orang India, orang Bangladesh datang ke sana. Kadang dia langsung ngomong sama kita tuh pakai bahasa mereka. Lah kita kan istilahnya cengok gitu kan. Cengok. Kita ya. bukan orang mereka, diajak ngomong mereka gitu. Iya. Mereka diajak ngomong bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab juga nggak bisa juga. Nah jadi intinya bahasa Arab dan bahasa Inggris sebetulnya bukan menjadi kewajiban, tapi akan lebih baik tentu kalau kita bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris atau keduanya. Lebih bagus itu ya. Bagus, malah seneng. Ada orang Qatar, ada orang Arab, lihat orang yang bukan Arab bisa bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Inggris kan lebih common di seluruh dunia gitu. Ya, jadi kalau saya pribadi sih tergantung objeknya atau tergantung lawan bicara. Kalau lawan bicaranya orang Arab, saya kadang saya seringnya pakai bahasa Arab. Tapi kalau orang kayak orang Filipina, saya kan banyak orang Filipina,
orang Filipina, orang India, orang yang bukan Arab biasanya saya pakai bahasa Inggris. Iya gitu. Jadi memang kalau kita mau belajar atau kerja di luar negeri, bahkan di Indonesia pun di dalam negeri, keahlian bahasa itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Seperti ini sharing aja nih, Kang Aum juga sekarang bidang pekerjaannya di di bidang pariwisata. Oh gitu ya. Wah itu. Jadi tour guide juga. Tour guide. Ya. Jadi memang bahasa itu sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Dengan keahlian kita punya bahasa asing, satu saja bahasa asing, bahasa Inggris saja ya. Dan bahasa Sunda, enggak ada bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda, kalau saya bawa tamu-tamu orang Jawa Barat, baru nyambung ya. Jangan ngomong bahasa Sunda sama orang Medan. Saya tahunya Sampurasun doang. Dikira rampes. Rampes. Gitu. Jadi ya, emang keahlian bahasa itu luar biasa ya. Untuk menunjang kerjaan kita terutama itu. Oke, tadi itu di Qatar. Ya, saya pengen tahu pertama ke Qatar gimana sih perasaannya, Pak? Pasti senang. Gini nih, landing nih ya. Saya tahu ini unik. Abang pasti pertama kali naik pesawat. Ya, itu dia. Saya pasti, itu yang unik pasti. Pertama kali naik pesawat langsung ke Qatar, langsung ke Doha. Saya pernah ke Doha, itu luar biasa besar sekali itu. Bandara. Nggak kayak di kita. Di kita ada yang besar kayak Soekarno-Hatta, sekarang mungkin di Terminal 3. Iya. Ini lebih besar lagi gitu ya. Waktu itu saya aja cuman transit waktu itu, insya Allah alhamdulillah udah umroh. Jadi pakai Qatar Airways, salah satu the best. Yang terbaik masih. Yang terbaik ya. Masih. The best in the world, number one in the world ya, Qatar Airways. Yes. Saya dapat kesempatan untuk dapat Qatar Airways, transit di Doha. Doha. Hanya 2 jam paling. Tapi dari semenjak landing keluar terus ke tempat transit pindah pesawat itu luar biasa. Jauh jalannya. Jauh. Besar itu lah. Ya. Itu saya excited banget. Padahal saya udah sering maksudnya ke bandara-bandara di mana-mana gitu ya. Tapi ketika di Doha itu luar biasa. Abang gimana sih pas landing? Wah, saya di Qatar mau ketemu siapa, mau ngapain di sini, gimana di sini? Iya gitu betul. Ya. Gimana Bang tuh di Qatar? Tadi saya singgung dan Kang Aul langsung nebak gitu ya. Pasti. Saya belum pernah naik pesawat sebelum saya kata berarti 20 tahun saya belum naik pesawat di Indonesia. Itu langsung naik pesawat yang gede Bang? Langsung naik pesawat yang 3 baris. 3 baris, ya. Qatar Airways juga. Iya. Saya ya dari naik pesawatnya aja saya udah seneng gitu ya. Wah, pertama naik pesawat kayak gimana sih rasanya gitu ya. Apalagi pas pertama take off gitu, kok kayak gini rasanya. Gini gitu. kan Bang? Iya, pokoknya kayak orang udik lah gitu lah. Sama, semua seperti itu. Terus? Ya, terus perjalanan kurang lebih 8,5 jam, ya. 8 jam, landing di sana subuh. Mendarat di Qatar, tentu perasaannya campur aduk. Perasaan dimana senang pasti saya bisa keluar, saya bisa insya Allah punya pengalaman baru saat itu gitu kan. Tapi ada rasa sedihnya juga meninggalkan keluarga, kampung halaman dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pasti gitu. Itu di pikiran tuh, ntar gimana ya tiap hari yang biasanya ketemu sama teman, ketemu Abi, ketemu Umi, ketemu adik, makanan, sebagainya. Bahasa dan sebagainya. Di sana ada ikan asin nggak ya? Nah itu dia susah banget itu nyarinya itu. Nah itu pokoknya perasaan campur aduk tapi ya kita jalani aja. Yang unik itu yang paling saya ingat sampai sekarang itu kita salah ditempatin. Jadi salah tempat gitu. Bisnya tuh salah nurunin kita. Yang harusnya enggak di tempat itu malah di tempat yang lain. Maksudnya harusnya di tempat yang lain malah di tempat itu. Gitu. Intinya kita capek. Hari pertama tuh capek. Karena ya apalagi saya baru pertama kali keluar negeri gitu pertama kali naik pesawat. Naik pesawat juga 8 gitu jam. 8 jam. Pokoknya jet lag abis. Tidur, istirahat. Itu sih hari pertama yang betul-betul kita rasain istirahat. Ya. Setelah itu baru kita betul-betul disuguhkan dengan sesuatu atau segala sesuatu yang berbeda. Pemandangannya berbeda, orang-orangnya beda, makanannya beda. Di situ kita mulai adaptasi semuanya, gitu. Itu butuh berapa waktu lama tuh? Sebetulnya nggak terlalu lama ya.
Mungkin sekitar seminggu lah. Seminggu ya. Seminggu kita udah bisa menerima lah makanan, orang-orangnya, cuaca. Kebetulan waktu itu memang alhamdulillahnya pas musim panas sudah reda. Gitu, mau masuk musim dingin. Jadi langsung kerasa enak lah gitu. Langsung tahu enak-enaknya Qatar dulu gitu. Tuh. Nah, Ademnya di Qatar kayak gimana, Bang? Kayak di Bandung gitu ya. Puncak ya. kalau lagi musim dingin kayak di Puncak. Puncak ya. Puncak Bogor ya. Bandung, Subang, adem. Oke. Ya. Itu di Qatar. Terus tadi ada yang lupa, Bang. Ya, Saya teringat lagi. Imam ini jadi sebuah pekerjaan. betul. Pasti yang dilihat juga nggak mungkin cuma kesempatan kerja di luar negeri. Iya, iya. Digaji, Bang. Ya, mesti gaji dong. Kalau nggak digaji kita makan Namanya apa dong? kerjaan ya. Menarik nih, kalau saya baca artikel-artikel, di Indonesia pun ada beberapa imam yang digaji kayak imam besar di Istiqlal. Itu nominalnya ya lumayan lah. Ya. Antara 5 sampai 10 juta sebulan itu gaji pokok. Ada gaji pokok juga atau basic salary-nya. Kalau di Qatar kira-kira berapa sih? Kayaknya sahabat Alam Al-Quran mungkin ada yang tertarik nanti. Ya, bisa. Ya. Pasti lihat sekarang mah ya nggak munafik lah. Kita kerja walaupun apapun kerjaan kita lihat dulu nominalnya seperti itu. Gimana, Bang? Ya, Kang Aum dan sahabat Alam Al-Quran dimanapun berada, tentu ya yang namanya bekerja akan ada yang namanya gaji. Sebagaimana kita bekerja di Indonesia pun begitu dan seluruh dunia. Untuk imam di Qatar ada basic salary dan sebetulnya kita bisa juga tuh Kang nyambi-nyambi gitu. Ada yang ngajar, ada yang usaha, ada yang macam-macam. Pokoknya sebulan itu kita bisa dapat puluhan juta rupiah. Puluhan juta berarti di atas 10. Kalau di atas Ya, 10 sampai 20 itu belasan ya. Berarti di atas 20 kayaknya. Bisa di atas 20, bahkan ada yang lebih dari itu. Masya Ada yang sampai 40. Tapi jangan lihat dari nominal rupiahnya. Ya, betul. Pasti di Qatar itu nggak sama dengan biaya hidup di Indonesia kan. Itu dia. Sangat mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Karena kita ketahui Qatar ini negara terkaya di dunia. Nah, itu dia. Yang salah satu membuat saya senang ketika ada di Qatar itu, saya ada di negara atau salah satu negara terkaya di dunia. Saya dulu nggak tahu Kang, Qatar itu di mana, apa itu Qatar, apa saja sumber dayanya gitu. Jadi Qatar itu cuma seprovinsi Banten luasnya. Provinsi Banten. Seprovinsi Banten aja. Bayangin dengan sumber daya alam, gas Dan minyak. dan minyak, ya migas ya. Tapi kebanyakan memang kalau Qatar gas.